Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia. Jadi pertama-tama saya akan membahas tentang apa itu pemerintah dan pemerintahan. Jadi pemerintah adalah penyelenggaraan negara atau pengelola kekuasaan negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Sedangkan pemerintahan itu adalah proses atau cara pemerintah untuk menjalankan wewenangnya di berbagai bidang. Jadi pemerintah merujuk kepada organ atau alat perlengkapan lembaga negara, sedangkan pemerintah menuju pada bidang tugas atau fungsinya. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Apa saja kekuasaan negara itu? 1. John Locke membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. 2. Teori Trias Politika membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keterangannya, kekuasaan legislatif, kekuasaan membentuk undang-undang, eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang, yudikatif, kekuasaan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan federatif, kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Kekuasaan eksaminatif, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah, pemeriksaan atas pengelola, dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan moneter, kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menerapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan rupiah. Dan beberapa kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang sifatnya terpisah. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang adanya pemusatan terhadap satu orang saja, sehingga pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Agar tidak terjadi hal itu, perlu adanya pembagian pemegang kekuasaan, agar terjadi keseimbangan di antara lembaga-lembaga pemegang kekuasaan. Indonesia menerapkan mekanisme pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan sepenuhnya diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Berdasarkan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945, secara horizontal dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Namun, pembagian kekuasaan pemerintahan pusat mengalami pergeseran. Pergeseran itu dialami setelah amandemen. Pergeseran yang dimaksud adalah klasifikasi kekuasaan negara, yang mulanya 3 jenis menjadi 6 jenis, yang asalnya hanya eksekutif, yudikatif, dan legislatif, lalu ditambah dengan konstitutif, moneter, dan eksaminatif. Sedangkan bagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatnya. Ada beberapa tingkatan pemerintahan berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan daerah. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasikan di Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintahan menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom, provinsi, kabupaten, atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang Pasal 18 ayat 1. Pemerintah daerah terbagi dua, yaitu 1. Kepala daerah meliputi gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratik Pasal 18 ayat 4. 2. DPRD meliputi anggota DPRD yang dipilih melalui pemilu Pasal 18 ayat 3. Fungsi dan hak pemerintah daerah: 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Pasal 18 ayat 2.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat, pasal 18 ayat 5. 3. Berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pasal 18 ayat 6. Presidensial yaitu di mana kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah. Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintah roda pemerintah NKRI dibantu oleh orang wakil presiden yang dipilih bersamaan melalui pemilu serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan. 3. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-akademik berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan, organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Mengapa nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara? Nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintah yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintah agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan. Nilai-nilai Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu 1. Pengakuan adanya kuasa prima atau sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab diantaranya 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Ketiga, mewujudkan peradilan dan peradaban yang tidak lemah. Nilai yang terkandung pada sila ketiga atau Persatuan Indonesia. Pertama, nasionalisme. Kedua, patriotisme. Ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Keempat, menumbuhkan rasa senasib sepenanggulan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedua, permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Ketiga, dalam melakukan putusan diperlakukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Terakhir, nilai yang terkandung dalam sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antaranya, pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Kedua,
Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.